Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu masih pola-pola hereditas. Namun di sini secara khusus kita mengulas bagaimana penyimpangan semu hukum Mendel bagian yang kedua. Ternyata hukum Mendel merupakan dasar dari genetika, tetap mengikuti pola apa yang ditemukan oleh si Mendel. Namun tidak semua pola-pola hereditas mengikuti hukum Mendel. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama kemarin interaksi antar alela. Sekarang yang kedua adalah interaksi genetik. Yang dimaksud dengan interaksi genetik adalah interaksi antara dua pasang gen non-alela atau lebih menghasilkan fenotip yang menyimpang semu terhadap hukum Mendel. Antara lain atavisme atau interaksi beberapa pasang alel. Atavisme merupakan interaksi beberapa gen yang menghasilkan sifat baru. Contoh 4 bentuk jengger ayam ras. Antara lain ada rose atau mawar yang genotipnya R besar, sembarang R, P kecil, P kecil. Dari genotip ini menandakan bahwa rose adalah bersifat dominan. Yang kedua P atau biji dengan genotip R kecil, P besar dengan sembarang P. Dari genotipnya mengklaim bahwa P maupun biji bersifat dominan. Sementara yang ketiga adalah walnut atau sumpel dengan genotip R besar sembarang R jumpa P besar sembarang P. Hal ini merupakan hasil persilangan antara rose dan biji tanpa pengaruh genotip R dan genotip P. Lalu single atau bilah berupa jengger yang bersifat resesif sehingga dilambangkan dengan R kecil, P kecil, P kecil. Mari kita perhatikan jengger ayam. Nah, yang ini berupa jengger single atau bersifat bilah resesif. Sedangkan P atau jengger biji. Lalu ada walnut yang merupakan interaksi antara biji dengan rose. Nah, yang terakhir adalah rose, bentuk jenggernya seperti ini. Nah, sekarang kita perhatikan bagan persilangan terbentuknya walnut, yaitu jengger yang terbentuk interaksi antara gen dominan dengan gen dominan lainnya yang bukan alelanya. Adalah induk yang bergenotip R besar, P kecil, P kecil, merupakan genotip dari rose yang disebut galur murni. Berpasangan dengan R kecil, P besar adalah P atau biji. Maka gametnya diperoleh R besar, P kecil. Begitu juga dengan P, R kecil, P besar. F1-nya dihasilkan walnut yang merupakan interaksi gen R besar dengan P besar, yaitu pengaruh interaksi rose dengan P atau biji. Jika F1 disilangkan, maka bagan persilangannya seperti ini. Di mana walnut merupakan F1 disilangkan sesamanya, maka gametnya masing-masing akan diperoleh R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Pada diagram punetnya, lalu akan dihasilkanlah 16 kombinasi dari macam gamet tersebut. Sehingga diperoleh rasio fenotip antara lain walnut, rose, P, dan single masing-masing 9:3 banding 3 banding 1. Dari segi fenotipnya ternyata hal yang sama pada hukum Mendel. Namun di manakah penyimpangannya? Penyimpangannya ada di F1. Terlihat interaksi R besar, P besar, muncul jengger baru, itulah walnut. Bentuk contoh lainnya
ada ayam berpial walnut heterozigot. Untuk kedua sifat disilangkan dengan ayam berpial P atau R kecil, P besar, P kecil. P ini adalah P heterozigot karena P besar berpasangan dengan P kecil. Tentukan rasio fenotip keturunannya. Nah, kita lihat bagian persilangannya. Induk pertama adalah walnut, induk kedua adalah biji, dengan masing-masing genotip sebagai berikut. Maka diperoleh gamet antara lain, untuk walnut ada 4 macam gamet, untuk biji ada 2 macam gamet. Sehingga pada diagram Punnett akan diperolehlah 4 macam gamet dikombinasikan dengan 2 macam gamet. Sehingga diperolehlah walnut, P, rose, dan single. Sehingga rasio fenotipnya adalah walnut, rose, P, single, masing-masing 3:1 banding 3:1. Penyimpangan semu hukum Mendel berikutnya adalah epistasis dan hipostasis. Yang dimaksud dengan epistasis dan hipostasis adalah sifat yang antagonis, di mana interaksi suatu gen mengalahkan gen yang bukan alelanya. Istilah epistasis adalah gen yang mampu menghalangi karakter alel dominan lainnya. Sedangkan hipostasis adalah gen yang ditutupi oleh gen yang bukan alelnya. Di sini terjadi pada buah labu contohnya, yaitu Cucurbita pepo. Tanpa gambar, inilah merupakan labu hijau. Nah, bagaimana bagian persilangannya? Kita perhatikan. Adalah labu putih yang memiliki genotip galur murni P besar, P besar, K besar, K besar. Lalu disilangkan dengan labu hijau yang bersifat resesif P kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Diperoleh pada keturunan F1-nya semuanya labu putih dengan genotip P besar, P kecil, K besar, K kecil. Arti dari genotip ini, P besar berjumpa dengan K besar, ternyata hasilnya adalah labu putih. Maka kita ambil kesimpulan, siapakah epistasis? Yang epistasis adalah labu putih. Sedangkan yang bersifat hipostasis adalah labu hijau, yang menunjukkan bahwa labu hijau tertutupi. Lalu kita lihat lagi pada persilangan yang keduanya, yaitu disilangkan F1 dengan F1, yaitu labu putih disilangkan labu putih dengan genotip P besar, P kecil, K besar, K kecil. P besar, P kecil, K besar, K kecil. Nah, diperoleh bahwa labu putih dengan rumus P besar sembarang P jumpa K besar sembarang K. Lalu jumlahnya ada 9. P besar sembarang P berjumpa dengan yang bukan alelannya dalam kondisi resesif, maka diperoleh labu putih sebanyak 3 buah. Sedangkan labu kuning dengan genotip P kecil, K besar sembarang K dengan frekuensi 3, dan labu hijau adalah P kecil, K kecil dengan perbandingan 1. Maka diperoleh bahwa labu putih dan labu kuning serta labu hijau perbandingannya adalah 12:3:1. Bentuk persilangan yang lain adalah gandum hitam dengan genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil, di mana hitam adalah bersifat epistasis. Kenapa ini bersifat epistasis? Jawabannya, H besar adalah gen dominan, K besar juga gen dominan, namun H besar mampu menutupi K besar sehingga tampak berwarna hitam. Sedangkan gandum kuning ternyata genotipnya H kecil, K besar, K kecil. Terlihat warna kuning jika dia berdiri sendiri.
tidak bertemu dengan H besar. Lalu gametnya adalah 4 macam, sedangkan labu kuning adalah memiliki 2 macam gamet, yaitu H kecil, K besar, H kecil. Nah, lalu kita masukkan dalam diagram Punnett. Ada 4 kombinasi gamet, 2 kombinasi gamet. Nah, diperolehlah bahwa ada yang mempengaruhi atau menguatkan suatu sifat yang sama, atau disebut juga dengan kumulatif. Artinya, gabungan atau banyaknya interaksi gen tersebut akan menyebabkan warna dari pengaruh gen tersebut akan lebih jelas, lebih kuat, lebih pekat. Nah, ini terjadi pada gandum atau Triticum spesies. Seperti inilah individunya. Lalu kita lihat bentuk persilangannya. Adalah induk yang berwarna merah, silangkan dengan induk berwarna putih, di mana genotipnya adalah M1, M1, M2, M2. Lalu induk yang satu lagi M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Gametnya adalah M1 dan M2. Sedangkan gamet induk yang satu lagi adalah M kecil 1, M kecil 2. Pada F2-nya akan diperoleh yaitu bunga berwarna merah. Bunga berwarna merah dengan genotip M besar 1, M kecil 1, M2 dengan M kecil 2. Hal ini menandakan bahwa interaksi antara gen M besar menunjukkan bahwa banyaknya M besar akan menyebabkan pengaruh warna yang lebih pekat. Nah, bagaimana pada generasi berikutnya? Untuk mencari F2, maka disilangkan sesamanya, akan diperolehlah gametnya sebagai berikut. M1, M2 besar sampai M1 kecil dan M2 kecil. Lalu M1 besar dengan M2 besar, begitu juga sampai ke bawah M1 kecil dengan M2 kecil. Sehingga diperolehlah kombinasi dari keturunannya yang menyatakan banyaknya M besar menyebabkan warna semakin merah. Berarti pada kolom nomor 1 ini warnanya lebih pekat sehingga disebut dengan merah tua. Lalu kita lihat kolom-kolom berikutnya, semakin berkurang M besarnya maka warna merahnya pun semakin berkurang. Akhirnya pada kolom yang terakhir terdapat kombinasi M kecil, M kecil, M kecil, M kecil. Inilah menunjukkan fenotip berwarna putih. Sehingga rasio fenotip F2 diperoleh merah berbanding putih, merah sebanyak 15 berbanding putih 1. Nah, yang keempat adalah kriptomeri. Kriptomeri berupa sifat gen dominan yang tersembunyi bila berdiri sendiri, namun tampak pengaruhnya bila bertemu dengan gen dominan lain yang bukan alirannya. Nah, ini kita perhatikan bentuk persilangan bunga Linaria marocana. Sekarang perhatikanlah diagram persilangan bunga Linaria marocana. Adalah induk berwarna merah dengan genotip A besar, A besar, B kecil, B kecil. Artinya pada tumbuhan ini mengandung antosianin dalam kondisi pH asam.
Sedangkan dengan berwarna putih yang genotipnya A kecil, B besar, artinya tidak mengandung antosianin namun dalam suasana pH basah. Jadi asam basa ditentukan oleh genotip B besar dan B kecil. Lalu pada F1-nya diperoleh berwarna ungu, yaitu genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang artinya ungu muncul jika ada antosianin dengan kondisi pH basah. Jika berdiri sendiri tidak akan tampak pengaruhnya. Inilah menunjukkan kriptomeri. Bagaimana F2-nya? F2-nya disilangkan F1 dengan F1, yaitu antara bunga ungu dengan bunga warna ungu. Disilangkan sesamanya. Masing-masing gametnya ada 4 macam. Lalu kita masukkan pada diagram Punnett. Akan diperolehlah kombinasi dari gamet tersebut dengan catatan. Jika A besar jumpa dengan B besar, maka dipastikan semuanya adalah berwarna ungu. Nah, terlihat warna ungu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ada yang berwarna merah. Warna merah disebabkan karena adanya antosianin namun dalam kondisi asam. Begitu juga dengan warna merah di sini, ada antosianin dalam kondisi asam. Begitu juga dengan genotip A besar A kecil, B kecil B kecil, mengartikan bahwa ada antosianin namun dalam kondisi pH asam. Nah, ada berwarna putih. Yang berwarna putih A kecil, B besar, artinya pada tanaman tersebut tidak ada antosianin dalam kondisi pH basah. Begitu juga warna putih yang berada di kolom ini ternyata tidak ada antosianin dalam kondisi basah. Walaupun dalam kondisi asam, karena tidak mengandung A besar atau antosianin menunjukkan warna putih. Yang kelima adalah komplementer. Komplementer berupa interaksi antara gen-gen dominan yang saling melengkapi suatu sifat. Nah, kita lihat contoh persilangannya. Ada bunga sweet pea, yaitu Lathyrus odoratus. Nah, kita lihat bentuk persilangannya adalah induk kacang berbunga putih dengan kacang berbunga putih. Namun pada saat dihasilkan, hasil persilangannya menghasilkan berwarna ungu. Hal ini menandakan bahwa induk yang putih terdapat suatu faktor yang menyebabkan warna ungu, yaitu C besar. Kita katakanlah adanya enzim, sedangkan P besar menandakan adanya pigmen. Sehingga kombinasi enzim dengan pigmen membuat warna baru muncul. Itulah warna ungu. Inilah merupakan penyimpangan terhadap hukum Mendel. Untuk F2-nya, F1 disilangkan dengan F1. Bunga ungu disilangkan dengan maka artinya ada enzim namun tidak ada pigmen, menyebabkan warna putih. Sedangkan C kecil, P besar sembarang P juga berwarna putih. Artinya tidak memiliki enzim namun memiliki pigmen.
juga hal yang sama berwarna putih. Nah, lantas yang resesif C kecil, P kecil berjumlah 1 yaitu berwarna putih, menandakan individu tanpa pigmen dan enzim. Demikianlah pembelajaran kita tentang penyimpangan semu hukum Mendel bagian yang kedua. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.